Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan materi geografi, yaitu tentang satu, struktur lapisan bumi, dan dua, siklus batuan. Tapi sebelum lanjut, boleh dong klik tombol subscribe dan like-nya. Check it out. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur lapisan bumi. Struktur lapisan bumi dibagi menjadi tiga macam, yaitu satu, kerak bumi atau litosfer. Yang kedua yaitu mantel bumi atau asthenosfer atau disebut juga dengan selimut bumi. Yang ketiga yaitu inti bumi atau barisfer. Mau tahu pembahasan lengkapnya? Simak video ini. Let's go. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang lapisan litosfer atau kerak bumi. Apa sih lapisan litosfer atau kerak bumi itu? Lapisan litosfer adalah lapisan bumi yang terletak di bagian paling luar struktur lapisan bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 1220 km. Lapisan litosfer sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu litosfer luar dan litosfer dalam. Litosfer luar adalah lapisan litosfer yang memiliki ketebalan mulai dari 5 sampai 100 km. Lapisan litosfer ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan kerak bumi yang terletak di bawah seluruh benua yang ada di seluruh dunia. Kerak ini memiliki penyusun yaitu basal dan identik dengan logam sial atau logam silisium magnesium. Ketebalan kerak benua ini mulai dari 20 sampai 70 km. Yang kedua yaitu kerak samudra. Apa sih kerak samudra itu? Kerak samudra adalah lapisan kerak yang berada di bawah seluruh samudra yang ada di seluruh dunia. Lapisan ini memiliki ketebalan mulai dari 5 sampai 10 km. Penyusunnya yaitu granit dan identik dengan logam sima, yaitu silisium dan magnesium. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan mantel bumi atau asthenosfer atau yang disebut juga dengan selimut bumi. Apa sih lapisan asthenosfer itu? Lapisan asthenosfer adalah lapisan bumi yang terletak di antara inti bumi dan lapisan litosfer. Lapisan ini memiliki fungsi untuk melindungi inti bumi. Lapisan ini merupakan lapisan paling tebal yang ada di struktur lapisan bumi. Lapisan ini mampu mencapai ketebalan 2900 km. Lapisan asthenosfer sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asthenosfer bagian dalam dan asthenosfer bagian luar. Asthenosfer bagian dalam memiliki sifat yang lebih padat daripada asthenosfer bagian luar. Jadi bisa disimpulkan bahwa asthenosfer bagian luar memiliki sifat yang semi plastis sampai plastis, yang sedangkan lapisan asthenosfer bagian dalam memiliki sifat yang padat. Lapisan yang ketiga yaitu inti bumi atau barisfer. Apa sih barisfer itu? Barisfer atau yang dikenal dengan inti bumi merupakan lapisan bumi yang menjadi pusat dari massa bumi. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dari struktur lapisan bumi. Lapisan barisfer sendiri memiliki ketebalan 3500 km. Barisfer dibagi menjadi dua macam, yaitu barisfer luar atau inti bumi bagian luar dan barisfer dalam atau inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar merupakan lapisan inti bumi yang berbentuk cair yang sangat panas. Suhunya mampu mencapai 8.000 sampai 11.000 derajat Fahrenheit dan memiliki ketebalan mampu mencapai 1.400 km. Sedangkan inti bumi bagian dalam merupakan sebuah bola yang memiliki inti yang terkonsentrasi di pusat. Bola ini memiliki jari-jari yang diperkirakan mampu mencapai 1.220 km. Inti bumi bagian dalam ini memiliki suhu antara 9.000 sampai 13.000 derajat Fahrenheit dan ketebalan 800 mil. Setelah memahami struktur lapisan bumi, kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus batuan. Apa sih siklus batuan itu? Siklus batuan adalah proses terbentuknya batuan yang bermula dari magma hingga menjadi magma kembali. Siklus ini terus berulang setiap harinya. Oke, untuk mula-mula proses siklus batuan, batuan sendiri bermula dari magma yang kemudian mengalami proses pendinginan menjadi batuan beku. Batuan beku sendiri adalah batuan yang terbentuk akibat proses pendinginan yang bermula dari magma.
Batuan beku sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku luar, batuan beku dalam, dan batuan beku korok. Batuan beku luar adalah batuan beku yang membeku di permukaan bumi saat erupsi Gunung Merapi. Contohnya batu obsidian dan batu apung. Yang kedua yaitu batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan beku yang membeku di dalam bumi. Contohnya batu granit dan gabbro. Yang ketiga yaitu batuan beku korok. Batuan beku korok sendiri adalah batuan yang membeku di dalam korok bumi yang bercabang. Contohnya granit porfir dan diorit porfir. Kemudian batuan-batuan beku tersebut mengalami proses pengangkutan oleh air, udara, angin, tekanan, dan lain-lain menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri adalah batuan yang terbentuk akibat proses sedimentasi. Batuan sedimen terbagi menjadi 3 macam, yaitu batuan sedimen klastik, batuan sedimen organik, dan 3 batuan sedimen termik. Batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat suhu panas dan dingin. Contohnya batu pasir dan batu konglomerat. Yang kedua yaitu batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat makhluk hidup. Contohnya batu bara dan batu karang. Yang ketiga yaitu batuan sedimen termik. Batuan sedimen termik adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimiawi. Contohnya batu dolomit dan batu cal. Kemudian batuan-batuan beku dan batuan-batuan sedimen tersebut mengalami proses metamorfosa menjadi batuan malihan. Apa sih batuan malihan itu? Batuan malihan adalah batuan yang terbentuk dari hasil perubahan batuan sedimen dan batuan beku akibat proses metamorfosa. Batuan malihan sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Batuan malihan dinamik, yang kedua batuan malihan termik, yang ketiga batuan malihan pneumatolitik. Batuan malihan dinamik adalah batuan malihan yang terbentuk akibat tekanan tinggi yang cukup lama. Contohnya adalah batu bara menjadi antrasit. Yang kedua yaitu batuan malihan termik. Batuan malihan termik adalah batuan malihan yang terbentuk akibat kontak dengan suhu tinggi. Contohnya batu kapur menjadi batu marmer. Yang ketiga yaitu batuan malihan pneumatolitik. Batuan malihan pneumatolitik adalah batuan malihan yang terbentuk akibat kontak dengan gas magma. Contohnya yaitu batu kuarsa yang menjadi gas flower dan kemudian menjadi batu topas. Setelah itu, batuan-batuan beku, batuan-batuan sedimen, dan batuan-batuan malihan tersebut mengalami proses peleburan dan menjadi magma kembali, dan siklus ini pun terus berulang setiap masa. Nah, kesimpulan dari struktur lapisan bumi adalah struktur lapisan bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu 1. Lapisan litosfer, yang kedua lapisan astenosfer, yang ketiga adalah lapisan barisfer. Lapisan litosfer sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu litosfer bagian luar dan litosfer bagian dalam. Lapisan litosfer bagian luar dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua yaitu lapisan astenosfer atau selimut bumi atau mantel bumi. Lapisan ini dibagi menjadi 2, yaitu astenosfer bagian luar dan astenosfer bagian dalam. Yang ketiga yaitu lapisan inti bumi atau barisfer. Lapisan barisfer sendiri dibagi menjadi 2, yaitu lapisan barisfer bagian luar dan lapisan barisfer bagian dalam. Lapisan barisfer bagian luar merupakan lapisan barisfer yang berbentuk cairan sangat panas. Sedangkan lapisan barisfer bagian dalam adalah lapisan yang berbentuk sebuah bola yang memiliki inti yang terkonsentrasi di pusat. Lapisan ini memiliki fungsi menjadi pusat dari pergerakan inti bumi. Kemudian, yaitu kita akan membahas kesimpulan dari siklus batuan. Kesimpulannya, batuan sendiri bermula dari magma, kemudian mengalami proses pendinginan menjadi batuan beku. Batuan beku terbagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku luar, batuan beku dalam, dan batuan beku korok. Kemudian batuan-batuan beku tersebut mengalami proses pengangkutan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan sedimen klastik, batuan sedimen organik, dan batuan sedimen termik. Kemudian batuan beku dan batuan sedimen tersebut mengalami proses metamorfosa dan berubah menjadi batuan malihan. Batuan malihan sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan malihan dinamik, batuan malihan termik, dan batuan malihan pneumatolik. Setelah itu,
batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malian tersebut mengalami proses peleburan dan berulang lagi menjadi magma, dan siklus ini pun terus berulang dan selesai.